Disclaimer ya teman-teman, video ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat untuk hiburan semata. Tidak ada unsur menghina ataupun menjatuhkan suatu pihak. Dan juga apabila ada suatu kekerasan dan juga suatu yang tak pantas ditiru, saya memohon kepada kalian untuk tidak menirunya. Saya harap kalian bisa membedakan dunia nyata dan juga fiksi. Dunia kematian, nekropia. Dunia bagi orang-orang mati, di mana tidak ada jejak kehidupan yang bisa ditemukan. Di tengah-tengah tanah yang tandus, sebuah kastil megah berdiri tegak, berisi pilar emas yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi. Lukisan-lukisan mewah dan beberapa ornamen memenuhi dinding. Aula besar dan luar berlantaikan bualan dan pahatan yang memikat dibahas secara rumit. Di atas semua itu, simbol dari kekuatan sejati, penguasa dari semua hal yang ada di sana. Penguasa tertinggi Nekropia, sang penguasa kematian Karnak. Sebagai transcender tertinggi dan penguasa kematian, baru setelah 100 tahun berlalu, dia menyadari sesuatu. Seorang manusia seharusnya tidak berkuasa atas sesuatu perintah kematian. Saat dia masih menjadi manusia, Karnak adalah anak haram dari seorang bangsawan. Pada usia muda, dia kehilangan ibunya akibat kekerasan pada kediaman bangsawan itu. Tidak memiliki siapapun selain dirinya sendiri. Secara alami, dia memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan besar. Saat itulah, dia tanpa sengaja menemukan catatan terlarang mengenai nekromansi. Pada akhirnya, dia mulai keluar dari jalan kemanusiaan, karena kemudian mengarahkan seisi benua menuju kematian. 4 Great Martial King dan West Edge Mage melakukan perlawanan, tapi secara mutlak Karnak berhasil mengubah mereka menjadi pelayan setianya. Guardian of the World juga berusaha menghentikannya, tapi dia mengubah tubuh fisiknya menjadi transcender sejati, mengubah bahkan Guardian terakhir dunia, Dragon Emperor Kriteria, menjadi pelayannya. Dengan begitu, Necromancer terkuat di dunia, sang penguasa kematian, terlahir. Benar, kupikir segalanya sudah menjadi milikku, bahwa aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Itu 70 tahun lalu. Tapi apa yang bisa kulakukan dengan tubuh yang hanya berupa tulang belulang ini? Sampai kapan aku harus terus melanjutkan keberadaan yang tidak berarti ini? Angin sepoi-sepoi dan sinar yang cerah dan hangat, kehangatan dari sentuhan manusia, bahkan rasa sakit yang berasa saat pedang menembus tubuhku. Aku lebih baik daripada kehidupan yang terasa kosong ini. Di tengah gumaman Karnak, tiba-tiba muncul seseorang berzirah dan memberikan hormat kepada Karnak. Ia adalah Baros, jenderal pasukan kematian. Karnak dengan bantuan Baros berencana untuk pergi ke masa lalu, masa di mana ia masih menjadi seorang manusia. Baros sedikit memiliki kekhawatiran terhadap rencana yang akan mereka lakukan apabila semua itu gagal. Namun Karnak malah mendetek Baros karena dirinya memiliki keterikatan pada hidupnya saat ini. Mereka pun memulai rencananya, dan kini terlihat ada seseorang berambut kuning berusaha membangunkan Karnak. Dan ternyata itu adalah Baros dalam wujud manusia. Dengan begitu, berarti rencana mereka sudah berhasil. Apa itu kamu, Baros? Ya, sudah lama sejak aku memiliki wajah ini. Anda terlihat persis sama seperti dulu. Tubuh kurus, rambut hitam, bahkan juga raut arogan di wajah Anda. Karena perkataan Baros yang sedikit menyinggungnya, Karnak sedikit jengkel. Namun pandangan Karnak teralihkan oleh sebuah buku catatan yang tergeletak di meja. Karnak secara tiba-tiba memusnahkan buku itu menggunakan api berwarna ungu. Baros yang melihatnya mempertanyakan soal apakah itu tidak masalah jika buku itu terbakar. Namun karena berkata bahwa semua itu tidak masalah karena semua isi dari catatan itu sudah tersimpan di ingatannya.
Karena perut mereka kosong, mereka berdua memutuskan untuk pergi mencari makanan. Dan kini terlihat mereka berada di sebuah restoran. Mereka berdua yang telah lama tidak merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat. Mereka sangat terharu karena bisa merasakan rasa dari makanan. Tak lama kemudian, pelayan restoran menyajikan makanan kepada Banggu di sebelah Karnak. Dengan aroma yang sangat menggoda dan terlihat sangat lezat. Tentu saja mereka berdua sangat tergiur. Bahkan mereka seperti melihat sebuah harta karun yang luar biasa mahalnya. Karnak yang gak tahan berusaha merebutnya dan menghabisi semuanya saja. Aduh, enak aja tinggal habis-habis. Namun Baros memperingati karena dengan kekuatan mereka yang sekarang, mereka pasti akan menjadi bulan-bulanan. Baros pun berkata lagi kepada Karnak bahwa mereka memiliki sebuah masalah. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan perjalanan mereka ke masa lalu ini. Permasalahannya adalah bagaimana bisa mereka memiliki uang yang banyak, padahal saat ini keuangan keluarga Cesar dalam keadaan miskin. Kakek Karnak, Baron Krelin, memiliki banyak usaha dengan jaminan wilayah. Semuanya gagal dan hanya tersisa hutang untuk ayahnya, Baron Karput. Sayangnya, ayahnya Karnak tidak memiliki kemampuan untuk menangani hutang yang terus bertambah. Dan dua anak dari istrinya adalah anak tidak membantu sama sekali bagi keluarga. Karena anak yang lahir dalam keluarga yang hancur, menerima semua cemooh dan penganiayaan dari keluarga dan nyaris tidak bisa bertahan setiap hari. Setidaknya seperti itulah keadaan yang dialami karena kembali membahas soal uang yang sangat banyak yang mereka bawa sekarang. Mereka sangat bingung dan bertanya-tanya. Bahkan Karnak menyimpulkan bahwa sihir time space regressionnya salah. Baros yang seorang ahli pedang menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena dirinya hanyalah seorang ahli pedang. Karnak menyimpulkan bahwa mereka tak kembali ke masa lalu, tapi banyak sekali kemiripan dengan ingatannya. Memecah semua kebingungannya, Baros malah menyuruh Karnak untuk memesan ayam. Karena mereka memiliki banyak uang, Karnak yang dari awal memang ingin memakan ayam. Tak pikir lama, ia langsung memesan 2 ayam utuh. Ya, kini kita langsung menuju panel setelah Karnak dan Baros setelah memakan makanan yang ada di restoran. Mereka berdua dengan perut yang sudah membesar atau bisa dikatakan kenyang. Mereka merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanannya dan lebih baik bersandar di pohon saja. Tapi dari semua itu, yang bikin mereka bertanya-tanya adalah sikap semua orang yang sangat baik kepada mereka. Seperti manajer stasiun kuda, ia mencoba untuk menjilat mereka. Dan juga semua warga yang selalu menghina dan merendahkan mereka. Kini mereka sangat menyanjung dan menghormati mereka. Dari semua kejadian yang aneh itu, mereka menjadi penasaran dengan kondisi di kediaman. Namun di situ Baros merasa sedikit kesal karena dirinya tak memiliki kenangan yang baik di sana. Baros juga seorang yatim piatu, jadi tak menjalani kehidupan yang nyaman. Orang tuanya bajingan penipu sebelum melantarkan Baros di tengah malam. Dan Karnaklah yang menampungnya saat dia sekarat sendirian. Setelah itu, Karnak membawa Baros pulang bersamanya. Dan secara mengejutkan, ayah Karnak mengizinkannya. Ya, meskipun Karnak adalah anak haram, keluarga harus menyelamatkan mukanya. Dan Karnak memerlukan semacam pembantu. Di tengah lamunannya, Baros harus membuyarkannya karena mereka sudah sampai di kediaman Jestart. Baros yang sedikit asing dengan kediaman Jestart yang ia lihat saat ini mempertanyakan kepada Karnak apakah benar ini adalah kediaman Jestart. Karnak yang melihatnya menjawab, "Sudah pasti, semua ini adalah tempat yang ada di dalam ingatanku." Tembok bata menjulang tinggi, sebuah bangunan 2 lantai dengan teras, sebuah taman luas yang mengelilinginya. Ya, semua itu sama. Namun dari semua itu, yang berbeda ialah semuanya nampak sangat indah.
Karnak berpikir bahwa keuangan keluarganya sekarang mungkin sudah membaik. Sampainya di gerbang masuk, mereka disambut oleh penjaga yang ada di sana. Tentu saja mereka makin kaget karena kedua penjaga itu menyambut kedatangan mereka, bahkan memanggilnya dengan sebutan tuan. Mereka kini sudah berada di dalam kediaman. Mereka disambut oleh pelayan Temple Palace. Karena di masa ini mereka berdua sudah pergi selama setengah tahun. Si pelayan mempertanyakan apakah Karnak sudah mencapai tujuannya. Dan yang paling bikin mereka berdua kaget adalah ternyata Karnak adalah kepala keluarga. Waduh, plot twist banget ya. Tentu saja mereka berdua dibikin kaget. Dan karena mereka berdua tidak mengetahui perihal situasi yang mereka alami saat ini, mereka hanya menjawab pertanyaan pelayan itu dengan jawaban yang sederhana. Karnak juga mendapatkan informasi yang sangat penting, bahwasannya ayah dan juga ibu tirinya Isabella ternyata sudah meninggal. Dari informasi yang Karnak dapatkan dari sang pelayan, seluruh keluarganya ternyata telah meninggal. Waduh. Karnak dan juga Baros tengah berbisik-bisik mengenai tujuan mereka. Sang pelayan yang sedikit heran mempertanyakan apa yang sedang dikhawatirkan tuannya. Di situ Baros beralasan bahwa tuannya sekarang tengah kelelahan setelah perjalanan yang sangat panjang. Jadi Baros meminta kepada sang pelayan untuk memberikan waktu untuk tuannya beristirahat. Sang pelayan yang menyadari semua tindakannya salah meminta maaf kepada Karnak dan dirinya izin untuk meninggalkan tempat ini. Karnak dan juga Baros membuat rencana untuk mencari informasi yang ada pada saat malam hari. Dan kini waktu telah menjadi malam hari. Dan juga waktunya semua orang telah tertidur pulas. Karnak dan juga Baros mendatangi kamar pelayan. Di situ Baros memberikan sebuah obat yang dapat membuat orang yang menjadi seperti terhipnotis. Karnak langsung menggunakannya kepada sang pelayan. Dan sebuah aura gelap langsung merasuki tubuh pelayan itu melalui lubang hidungnya. Bangkitlah pelayanku. Sang pelayan yang telah terpengaruh langsung bangkit dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Karnak. Katakan kepadaku soal detail bagaimana keuangan Zestat bisa pulih dan bagaimana aku bisa menjadi pimpinan keluarga. Ini terjadi 4 tahun lalu saat tuan muda kedua pergi untuk berlatih. Dia menemukan urat besar tembaga dan mengembalikan keseimbangan keuangan kita. Setelah menerima jawaban itu, Karnak kini mempertanyakan atas tewasnya semua keluarganya. Masalahnya adalah lokasi urat tembaga itu. Posisinya ada di zona netral antara kediaman Zestat dan area Devertor. Kedua kediaman mengklaim kepemilikan lokasi tembaga itu dan berubah menjadi perang antara dua wilayah. Devertor sangat kuat. Dengan tekanan, mereka mengumpulkan kekuatan mereka sejak generasi Tuan Randolph. Kesatria terkuat Devertor adalah tantangan terbesar karena tidak ada yang bisa mengalahkannya sendirian. Dia memenggal Baron Carford, pimpinan kita sebelumnya, dan bahkan mengambil nyawa putra pertamanya, Tuan Muda Tesil, kesatria terkuat kediaman kita. Tuan Muda kedua, Faral, kehilangan kedua kakinya karena Tuan Randolph dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan nyonya jatuh sakit karena shock dan akhirnya meninggal dunia. Hasilnya, Tuan Karnak menjadi penerus meskipun belum cukup umur. Dan dua kediaman melakukan gencatan senjata hingga dia mencapai usia dewasa agar dia secara resmi bisa menjadi pimpinan. Tapi semua orang masih cemas karena urat tembaga itu dan keuntungan moneter yang besar dipertaruhkan dalam perang. Dan Tuan Karnak kemudian memiliki sebuah cara untuk menyelamatkan wilayahnya. Dan langkah yang dipilih Karnak adalah dengan lantang Karnak berkata di depan semua orang. Dia bersumpah atas nama Elium, Dewi Bulan dan Keadilan. Karnak meminta sebuah trial by combat melawan kediaman Deventor.
Tentu saja mereka berdua yang mendengarnya cukup kaget dan tak menyangka dengan keputusan yang dibuat Karnak pada saat itu. Dijelaskan, Trial by Combat adalah duel yang dilakukan sesuai dengan doktrin Order Elysium, Dewi Bulan dan Keadilan. Hal ini memungkinkan seorang juara untuk bergabung dalam duel menggantikan yang lain. Pelaksanaan dipimpin oleh Pendeta Elysium dan putusannya selalu diputuskan dengan kematian salah satu pihak. Baros mengetahui Karnak bahwa dirinya menggali kuburannya sendiri. Karnak kemudian bertanya jadwal pelaksanaannya dan dijawab bahwa pelaksanaannya akan dimulai dalam 1 bulan. Ya, terkejut lagi mereka mendapati waktu yang singkat itu. Aduh, singkat kan? Dan singkat cerita, kini terlihat Karnak telah menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk Baros. Tentu saja semua ini pasti ada maksud terselubung di balik sikap baiknya. Dan ya ternyata Karnak meminta Baros untuk menggantikannya di pertandingan nanti. Baros tentu saja menolaknya karena kemampuannya belumlah sehebat ketika mereka berada di Necropia. Karena sebuah pengalaman belum cukup, tapi tidak kalau dirinya berlatih selama setengah tahun. Tapi ini cuma 1 bulan, jadi mustahil. Di situ Karnak menyuruh Baros untuk menggunakan nekromansi. Namun Baros menantangnya dan mengingatkan Karnak soal kejadian di masa lalu. Tepatnya saat itu mereka dikejar dan diburu karena menggunakan nekromansi. Mereka dianggap sebagai seorang iblis dan harus dimusnahkan. Karena pada saat itu tidak segan mengeluarkan kemampuan nekromansinya untuk menghabisi semua orang yang mengejarnya. Karena kejadian itu Baros mengingatkan Karnak supaya kejadian di masa lalu tidak terulang lagi. Sambil membawa makanan pergi, Baros dipanggil Karnak dan disuruh untuk duduk lagi. Karena dirinya memiliki sebuah rencana tapi sedikit beresiko. Singkat cerita, di kediaman Deventor, tepatnya di benteng Deventor, terlihat banyak prajurit tengah berlatih untuk persiapan 1 bulan ke depan. Seseorang dengan rambut kuncir kuda mempertanyakan persiapan untuk pelaksanaan Trial by Combat. Randolph, kesatria terkuat Deventor, berkata tidak ada yang dikhawatirkan karena hanya untuk melawan anak buangan itu hanyalah sesuatu yang mudah. Di tengah itu ternyata ada kerumunan dan ternyata ada seorang pedagang yang tengah berjualan di situ. Ya, ternyata rencana yang dibuat Karnak adalah menyuruh Baros untuk menyusup ke tempat latihan kediaman Deventor. Di situ Baros terus mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Randolph. Tapi Baros tidak sadar bahwa dirinya tengah diawasi oleh seorang wanita di belakangnya. Baros ditegur oleh wanita itu karena terus mengawasi Randolph. Baros dengan aktingnya yang sangat bagus mencoba untuk membuat wanita itu supaya tidak curiga. Dan ternyata sang wanita itu adalah adik Randolph. Baros beralasan bahwa dia sangat terpesona dengan semangat King terkuat di utara dan ia juga menawarkan barang jualannya kepada adik Randolph. Singkat cerita, kini Baros telah kembali ke kediaman Jester. Dengan suasana hati yang sangat bagus, ia menyapa Karnak dan mempertanyakan tentang latihan stamina yang dijalankan oleh Karnak. Namun pemandangan yang sangat mengerikan dilihat oleh Baros. Ya, karena tergeletak di tanah karena kelelahan. Baros yang panik berusaha untuk membangunkan Karnak. Karnak di situ mengeluh karena baginya semua ini sangatlah berat baginya. Namun Baros terus berusaha untuk Karnak melakukan latihan. Dengan memasang sikap seperti iblis, Baros memaksa Karnak melakukan latihan keras. Dengan diawali makan makanan yang bergizi dan dilanjutkan latihan fisik. Kegiatan itu terus berulang setiap harinya hingga sampai ke hari ke-15. Baros kali ini mengajarkan ilmu berpedang kepada Karnak. Karnak diberikan sebuah pedang dan disuruh untuk melakukan kuda-kuda. Tapi setelah Baros melihatnya, kuda-kuda yang dibuat Karnak sangatlah kacau. Lengan terlihat gemetar, bahu yang tidak rileks, pandangan kurang fokus, dan juga posisi kaki yang sangat buruk, sehingga Baros membenarkannya. Setelah kuda-kuda benar, kini Karnak akan diajarkan untuk selalu siap menerima semua serangan.
Karnak terus dihujani tebasan yang dilancarkan Barros, sehingga membuat Karnak tersungkur di tanah. Barros memperingati Karnak untuk terus mempertahankan posisinya dan menghindari serangannya. Karena inilah alasan kenapa para Knighthead bisa bertindak sesuka hati terhadap warga sipil. Karena bertanya kepada Barros tentang apakah itu perlu dilakukan dalam sebuah duel. Barros pun menjelaskan bahwa Randolph punya kebiasaan pamer, jadi dia akan mencoba memamerkan keahliannya di depan penonton sambil mempermainkan lawannya. Namun itu tidak berguna jika lawan kehilangan tekad mereka untuk bertarung. Pertarungan berlarut-larut akan merusak kehormatannya. Itulah kenapa dia akan langsung mengalahkan lawannya. Jadi Karnak harus terus berjuang dan tidak menyerah. Sekarang telah tiba hari kelima sebelum hari H. Karnak terus berlatih bersama Barros. Hari ketiga, kedua, dan sampai tiba saatnya. Tepatnya di perbatasan Deverton dan juga Chester. Di situ banyak sekali orang yang tengah berkumpul. Orang-orang di situ tengah membicarakan tentang potensi kemenangan yang akan bisa didapatkan oleh Karnak. Seorang pria tua membuka acara itu. Ia menyuruh semua orang untuk segera diam di hadapan Allium. Karena kedua kediaman mengklaim kepemilikan tambang tembaga, dan karena itulah diadakan trial. Ia menyuruh Karnak untuk maju ke depan dan hadapi Goldes, dan juga menyuruh Randolph untuk maju juga. Sebelum pertarungan dimulai, mereka harus bersumpah untuk bertarung dengan jujur dan terhormat. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan sikap yang menganggap remeh lawannya, Randolph melancarkan serangan yang langsung menuju ke Karnak. Namun Karnak bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh Randolph. Di sini Mimin sedikit heran ya, kenapa Randolph memakai pedang kayu? Entah itu karena terlalu menganggap remeh Karnak atau mungkin hal lain. Wah, entahlah. Randolph terus menyerang Karnak, namun karena latihan dan juga ilmu yang telah diajarkan Barros, Karnak terus menahan setiap serangan Randolph. Sehingga semua orang yang melihatnya sangat kagum dengan Karnak. Sesuai dengan rencana, Karnak harus menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya memiliki semangat untuk bertarung. Randolph yang melihat tekad Karnak yang sangat kuat, walaupun dia memiliki skill yang kurang, ia sangat kagum. Dan karena itulah Randolph meningkatkan kekuatan pedangnya. Dan jeglar, serangan yang sangat kuat terdaratkan. Namun ternyata serangan itu tidak melukai Karnak sedikit pun. Karena Karnak menggelinding untuk menghindari serangan itu. Semua orang yang melihatnya tertawa karena tindakan Karnak. Bahkan Randolph menganggap itu adalah sebuah skill yang sangat konyol. Apa? Kau bukan apa-apa ya? Bahkan aku tak memerlukan perisai ini. Kau terlalu lelet sampai aku kira kau seekor kura-kura. Bagong, berotot sepertimu bisa-bisanya memanggil dirimu sebagai kesatria. Wah, itu konyol sekali. Karena perkataan itu, Randolph sangat murka dan ingin segera menghabisi Karnak. Karena memasang sebuah kuda-kuda teknik pedang Delphin. Teknik dari salah satu teknik 4 Martial King, yaitu Martial King Levun. Karena berpikiran akan bisa menjatuhkan semangat Randolph setelah ia melihat teknik miliknya. Namun ternyata Randolph tidak gentar sama sekali. Malah tatapannya semakin tajam dan malah semangatlah yang Karnak lihat. Karena berpikir bahwa dirinya tak akan bisa mengalahkan Randolph dengan teknik ini. Karena mengingat perkataan Barros bahwa dirinya hanya perlu memperlihatkan banyak teknik pedang supaya semua orang beranggapan Karnak sangat rajin berlatih pedang. Namun yang tak Karnak sadari ialah dirinya tidak menyangka bakal dibuat babak belur. Dengan kondisi babak belur, Karnak terus memberikan taunting kepada Randolph dan menahan semua serangannya. Semua orang yang melihat semangat Karnak sangatlah terharu. Karena emosi yang tak tertahankan lagi, Randolph memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini. Randolph maju menerjang ke arah Karnak. Barros yang menyadari bahwa ini adalah momen yang bagus dan sesuai dengan rencananya. Ia memberikan sebuah kode kepada Karnak. Karnak yang menyadari dan mengingat perkataan Barros bahwa Randolph akan mengincar kakinya untuk mengakhiri pertarungan.
Dia akan melakukan itu untuk membatasi pergerakan Karnak di posisi defensif dan tancapkan pedang ke tanah. Dan ya, serangan Randolph pun bisa ditahan oleh Karnak. Bahkan Randolph tidak menyangka seorang Yubi bisa menahan serangannya. Terus mengikuti semua arahan yang telah diarahkan Barot. Karnak langsung melancarkan sebuah tepasan yang langsung mengenai Randolph. Namun serangan itu sangatlah lemah. Bahkan Randolph menganggap seperti dicakar seekor anak kucing. Apa ini hal yang terbaik yang bisa kau lakukan? Bahkan seekor kucing bisa mengaruk lebih keras dari ini. Semua orang yang melihatnya berpikir bahwa pemenangnya sudah terlihat jelas. Namun di situ, Karnak memasang senyuman seperti iblis. Randolph yang bingung dengan situasinya tiba-tiba harus dikagetkan dengan aura hitam yang keluar dari luka tebasannya. Semua orang terutama pendeta Allium yang melihatnya cukup terkejut dengan aura hitam yang keluar dari tubuh Randolph. Randolph yang merasa aneh dengan aura hitam itu mencoba menyingkirkannya dengan cara mendebas aura itu. Karnak maju ke depan untuk menyerang Randolph. Di situ Karnak juga mengendalikan kaki Randolph dengan aura hitamnya. Karnak membuat seolah-olah dirinya diserang oleh Randolph. Karena serangan itu, Karnak harus terlempar keluar dari arena dan terlihat aura hitam yang menyelimuti Randolph. Aura yang menggambarkan ciri khas seorang necromancer. Karena rencana yang mereka buat berjalan dengan lancar. Di situ Baros meneriaki Randolph bahwa dia adalah seorang necromancer. Sang pendeta langsung mengambil langkah tegas dengan menyuruh semua penjaganya untuk menghabisi Randolph. Sang pendeta dan juga pasukannya menyerang Randolph secara bersamaan. Namun dengan tubuh yang dikendalikan oleh Karnak, Randolph melancarkan aura hitam untuk menahan dan menyerang balik. Sang pendeta dan juga pasukannya harus terlempar dan tersungkur di lantai. Aura hitam itu terus menyelimuti Randolph. Bahkan di situ Randolph seperti akan berubah menjadi seorang iblis. Sang pendeta dan juga pasukannya langsung menerjang maju dan menancapkan senjatanya kepada tubuh Randolph. Randolph yang menerima serangan itu menjerit kesakitan dan sampai akhirnya ia harus tergeletak tak berdaya. Karena kejadian ini, sang pendeta mengumumkan pemenang dari pertarungan ini adalah Karnak. Karena Randolph menggunakan sihir gelap pada pertandingan yang suci. Di kediaman Deventor, terlihat para penyidik menemukan banyak sekali bukti yang ada di kediaman Deventor. Adik Randolph menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepada kakaknya, bahwa semua barang itu adalah barang yang baru mereka beli pada pedagang waktu itu. Namun salah satu dari penyidik itu menunjukkan sebuah botol yang sangat mencurigakan. Dan adik Randolph berkata itu hanyalah minyak rambut. Karena kakaknya sering mengeluh soal kerontokan rambut. Namun sang penyidik tidak menghiraukannya dan memberitahu sidang akan segera diadakan. Beberapa hari kemudian, tepatnya di kediaman Jester, Baros dan juga Karnak merayakan keberhasilan mereka dengan makan makanan yang lezat. Mereka membahas semua keberhasilan mereka. Kita mundur ke 1 bulan yang lalu, tepatnya ketika Karnak menyusun semua rencananya. Mereka merencanakan akan memfitnah Randolph sebagai seorang necromancer. Karnak akan menanamkan sebuah skill pengendali dengan level tinggi, sehingga para order tidak akan menyadari bahwa Karnak berada di belakang itu. Tapi syarat untuk mengaktifkan skill itu adalah harus membuat targetnya mengeluarkan cairan merah. Karena beranggapan dengan kemampuannya yang sekarang, ia ragu bisa membuat Randolph mengeluarkan cairan merah. Namun di situ Baros memberikan solusi kepada Karnak. Waktu pun kembali ke masa sekarang, tepatnya di kuil agung Geselan, Order of Allium. Sang pendeta melaporkan kepada pimpinannya mengenai kejadian yang terjadi di pertarungan Trial by Combat. Dari semua pengalaman dan investigasinya yang pendeta itu buat, ia menganggap benda yang ia pegang ini bukanlah dari nekromansi biasa, melainkan menggunakan fragmen transcender. Ia adalah Darkness of the Apocalypse. Karnak dan Baros bersorak bahagia merayakan keberhasilan mereka. Di situ juga Baros sedikit khawatir karena dengan hilangnya keluarga Deventor, maka akan banyak pihak yang akan mengambil alih tambang. Karnak pun berkata bahwa karena itulah dirinya harus memperkuat necromancernya. Tapi Baros juga bertanya apabila para order mengetahuinya apakah akan yang terjadi.
Dan Karnak pun menjawabnya dengan berkata bahwa dirinya harus menemukan cara untuk menggunakan nekromansi tanpa ketahuan. Waktu terus berjalan dengan cepat. Kini sudah berada pada 3 bulan kemudian. Terlihat Karnak tengah fokus menyerap energi dari cahaya bulan. Kegelapan malam yang dalam. Panggil energi yang korup lalu menyaringnya. Dan hanya mengumpulkan energi murni di belakangnya. Akhirnya memilih dan memprosesnya kembali untuk menciptakan sihir. Dan akhirnya berhasil. Dan tercipta Chaos Magic. Dan bersambung ya guys ya. Waduh. Oke, videonya sampai di sini aja ya guys ya. Mohon maaf apabila ada penyebutan nama atau kata-kata Mimin yang kurang jelas. Mimin pribadi memohon maaf kepada kalian semua mengenai upload yang sedikit lama. Wah, mohon maaf ya guys ya. Soalnya Mimin juga sibuk nih. Mimin juga kerja soalnya. Jadi bagi kalian yang ingin episodenya lanjut lagi ya mohon bersabar ya guys ya. Biasanya Mimin itu uploadnya kalau gak hari Sabtu, Minggu atau gak Selasa. Pokoknya antara itulah pokoknya. Jadi kalian mohon bersabar aja lah ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.